Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan di bulan November ini dengan tema mendapatkan kembali sukacita yang hilang. Judul firman Tuhan kita hari ini Bahagia karena taat, yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Penulisan kitab Mazmur dimulai dengan kata berbahagia. Materi atau kenikmatan duniawi lainnya memang dapat membuat seseorang bahagia. Tetapi pemazmur menyampaikan ada beberapa hal yang membuat seseorang berbahagia selain dari hal-hal duniawi, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya tidak mendengarkan dan mengikuti nasihat orang jahat. Mengapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik hanya mengaku beriman di mulut saja, tetapi tidak menunjukkan perbuatan imannya. Mendengarkan perkataan orang jahat sama saja mengikuti perbuatan jahatnya. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, tidak mencontoh orang berdosa dan hidup seperti mereka. Mengapa kita tidak boleh mengikuti orang berdosa? Allah itu Maha Suci dan Ia membenci dosa. Bila kita mengikuti orang berdosa, sudah jelas kita juga semakin berdosa karena melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya tidak bergaul atau menghabiskan waktu dengan orang yang menghina dan tidak menghormati Allah. Mengapa kita tidak boleh berkumpul dengan pencemooh? Kita sudah tahu, banyak orang yang tidak menghormati Allah dan kita mau ikut terlibat dengan mereka. Sama saja kita tidak menghormati Allah kita. Keempat, menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan. Artinya suka dengan ajaran Tuhan, mau merenungkan dan melakukannya siang dan malam. Mengapa seseorang menyukai firman Tuhan bahkan senantiasa merenungkannya? Karena mereka ingin mengenal siapa Tuhan dan ingin semakin melekat padanya. Tuhan memberi anugerah pengenalan akan Dia, serta ada waktu dan proses berharga yang dilalui untuk semakin mencintai firman Tuhan. Keempat poin tersebut menunjukkan alasan seseorang bisa disebut berbahagia atau mendapat kebahagiaan. Hal-hal tersebut dapat disimpulkan menjadi ciri-ciri orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang seperti ini akan bertumbuh subur, hijau, dan menyejukkan karena dekat dengan sumber kehidupan. Ada dua dampak yang muncul dari pohon yang ditanam di tepi sungai, yaitu menghasilkan buah pada musimnya. Pasti akan berbuah tepat waktu karena hidup subur dan akan terus berbuah. Tidak layu daunnya. Pohon tersebut tidak mudah mati karena bertumbuh dengan kokoh. Artinya, orang yang hidup menaati firman Tuhan, hidupnya akan terus disuplai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan semakin hari imannya semakin diteguhkan. Apa saja yang dikerjakan akan berhasil apabila seseorang taat kepada Tuhan. Mereka yang taat pada Tuhan, hidupnya akan dikuatkan untuk menghadapi dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Dari situlah kebahagiaan tersebut muncul karena kita bisa hidup oleh karena berkat Tuhan. Apakah kita mau menghadapi tantangan kehidupan dengan kekuatan dari Tuhan? Apakah kita siap menikmati berkat kasih Tuhan dalam segala kondisi hidup kita? Kuncinya adalah taat pada perintah Tuhan, mengikuti nasihat yang baik,
Mari merefleksikan setiap nasihat yang kita terima. Melakukan hal yang sesuai dengan kebenaran. Mari kita belajar hidup jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mengasihi orang lain. Memuliakan nama Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala kondisi. Merenungkan dan melakukan firman-Nya senantiasa. Mari kita bertumbuh dalam persekutuan kita maupun perenungan pribadi kita. Berbahagialah kita yang taat pada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh menikmati kebahagiaan, menikmati berkat Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Tuhan akan terus memberkati kami dalam setiap aktivitas kami dan segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.